Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, mahasiswa Amik Mitragama kelas 4 MIMI 1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Data Absensi Karyawan untuk Pengajuan Cuti pada PT Skopindo. Alasan saya mengangkat judul ini, kenapa di zaman sekarang begitu banyak kemajuan teknologi dan informasi, masih ada beberapa di perusahaan yang masih menggunakan pengajuan cuti secara manual. Begitu banyak contoh di beberapa perusahaan besar mengajukan cutinya dengan memanfaatkan teknologi dan informasi tersebut. Mungkin ada alasan tertentu mengapa di beberapa suatu perusahaan menggunakan pengajuan cuti secara manual. Kiranya semua perusahaan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi tersebut agar lebih efisien. Latar belakang, sistem informasi merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi yang dibangun dan digunakan untuk distribusi informasi dan pengaturan organisasi, baik komersial maupun non-komersial. Sistem yang ada di PT Skopindo bisa dibilang ada beberapa bagian yang masih menggunakan sistem manual dan butuh waktu untuk penerbitannya. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang cepat dan akurat pada pembuatan atau penerbitan dokumen untuk kedepannya. Permasalahan pengajuan cuti karyawan ini menyebabkan banyaknya pihak yang merasa kekurangan informasi seperti beberapa data jumlah sisa cuti mereka, serta pemrosesan data yang masih manual menggunakan format kertas merupakan suatu pemborosan. Berikut rumusan masalah. Dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Bagaimana cara merancang sistem informasi pengelolaan data absensi karyawan untuk pengajuan cuti berbasis web di PT Skopindo yang efisien. Yang berikut, ruang lingkup. Ruang lingkup yang penulis berikan yaitu dari pengutipan pengajuan cuti karyawan untuk setiap kategori cuti yang dapat diinput oleh user atau pegawai. Untuk pimpinan atau bagian umum dapat melakukan approval ataupun deadline untuk pengajuan cuti yang diinput oleh karyawan. Sedangkan untuk bagian edit dapat dilakukan oleh admin yang sudah ditunjuk. Yang berikut, hipotesis. Berdasarkan pada perumusan masalah, maka dugaan sementara dari sistem yang ada dalam proses pengelolaan data adalah yang pertama, sistem informasi berbasis web ini lebih efisien dalam memproses pengajuan cuti. Yang kedua, sistem informasi yang dibuat dapat minimalisir kendala yang terjadi dalam proses pengajuan cuti. Bab 3, landasan teori. Yang pertama, konsep dasar dan sistem informasi. Peranan sistem informasi telah menjadi salah satu syarat mutlak atau kunci keberhasilan yang harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh organisasi, baik swasta maupun publik. Hampir seluruh aktivitas organisasi seperti aktivitas pemerintah, usaha atau bisnis, perbankan, pelayanan kepada pelanggan atau konsumen, pengambilan keputusan, formulasi strategi kompetitif organisasi, dan berbagai ragam aktivitas lainnya tidak dapat terlepas dari sistem informasi. Kedua, pengertian aplikasi. Pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak atau software atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, pengertian cuti. Cuti merupakan waktu libur yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan 1 hari cuti dalam sebulan atau 12 hari dalam setahun. Yang keempat, alat bantu perancangan sistem. Pertama, metode penelitian RAD. Metode pengembangan perangkat lunak atau RAD adalah metode yang menggunakan pendekatan
berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang meliputi pengembangan perangkat dan perangkat lunak. Yang kedua, perancang menggunakan UML. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancang sistem berorientasi objek. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti perangkat lunak serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Ketiga, pemrograman menggunakan website. Pemrograman website adalah proses atau cara untuk menjalankan instruksi pada sebuah komputer yang terhubung ke internet untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Dan dalam menjalankan sebuah program di dalam web, itu melalui web browser seperti Mozilla, Opera, Chrome, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.